Saat Tempo menelanjangi lembaga donasi ACT, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari laman siwar.com. Dana-dana donasi yang didapat dari masyarakat, anak-anak sekolah, ini hanya untuk kepentingan orang-orang yang ada di dalam naungan ACT. Naudzubillah, naudzubillah. Habis capek banget pagi-pagi bangunnya kaget. Kata suami, kenapa? Rohingya baru mendarat di Aceh. Ini teman-teman udah aksi apa ya? Artinya apa? Artinya keberadaan mereka didukung oleh sebuah gerakan bisnis atau aktivitas bisnis. Media Tempo kali ini menyampaikan laporan utama yang cukup mengejutkan banyak pihak. ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebagai lembaga nirlaba yang dilanda prahara manajemen. Dana patungan dari umat, katanya, untuk kemanusiaan. Di tangan manajemen pengelola, ditemukan indikasi penyimpangan yang paling terasa menyentak persoalan gaji yang menjadi bahan rebutan petingginya. Hasil laporan penelusuran Tempo, Ibnu Hajar, Presiden ACT saat ini, mendapatkan gaji 250 juta rupiah per bulan. Petinggi lainnya sekelas senior vice president bergaji 150 juta rupiah per bulan. Klaim Tempo yang didapat dari bocoran internal ACT sudah dipastikan dibantah Ibnu Hajar DKK. Kalau sudah keluar di media, bantahan menjadi tidak penting lagi. Hasil wawancara Tempo dengan Ahyudin, mantan Presiden ACT yang dulu pernah bermain api dengan Bukalapak terkait sumbangan yang mengalir ke ISIS, menyebutkan gaji di ACT tinggi, saya pasang tinggi gajinya, saya paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa mempersembahkan program yang baik. Tapi 25% gaji saya kembalikan ke lembaga sebagai wakaf. Donasi-donasi yang didapat ini untuk kemanusiaan. Tapi nyatanya untuk kepentingan orang-orang yang ada di dalam ACT. Ini kan kurang ajar sekali. Lembaga kayak Aksi Cepat Transfer ini itu juga seringkali melakukan pembohongan publik untuk mengumpulkan dana, seolah-olah menjual bahwa Islam sedang tertindas, seolah-olah Islam sedang tidak berkembang. Misalnya dalam salah satu narasinya disebutkan mereka mau bangun sebuah masjid. Kita bisa mencium aroma ketidakharmonisan di antara para petingginya. Apapun alasannya, gaji ratusan juta untuk petinggi sebuah lembaga donasi itu berasa menyakitkan. Mereka yang numpang hidup dari sumbangan umat tidak seharusnya demikian, bukan? Ini sebenarnya lembaga donasi atau partai politik sih? Lembaga filantropi atau holding? Dana hasil menyisihkan sedikit demi sedikit rezeki umat, diembat juga. Ratusan spanduk iklan selebaran bernuansa dramatis disebar demi mengetuk pintu nurani umat. Ternyata dipermainkan petingginya. Kita jadi salah satu penyumbang yang sudah ikhlas sejak dalam pikiran. Sebagian dari kita juga berstatus penerima sumbangan dana dengan berbagai syarat dan alasan. Bagi yang pernah membaca laporan keuangan ACT bahwa ada puluhan miliar dana disalurkan ke fakir miskin, korban bencana alam, perang, kekeringan, kelaparan, silahkan analisa logikanya bahwa sebenarnya jumlahnya bukan puluhan tapi ratusan miliar. Sebagian mengalir ke kantong-kantong pengurus dan tingginya biaya operasional. Penerima sumbangan mustahil protes karena baik hatinya lembaga donasi. Bagi para pemberi sumbangan tetap diam mengatasnamakan keikhlasan. Pamali mempertanyakan sesuatu yang sudah ikhlas diberikan. Khawatir mengurangi janji pahala? Benar juga kata seorang kawan, kemiskinan, kelaparan itu objek bisnis kemanusiaan yang paling seksi. Mempertahankan kemiskinan berjalan seiring dengan mempertahankan kelangsungan hidup lembaga donasi. Kalau sudah begini, masih ikhlaskah kita menitipkan, mempercayakan sumbangan kemanusiaan melalui lembaga donasi swasta? Bagaimana menurut Anda?
Wow, 34% warga ogah tinggal di samping warga FPI. 46% ogah bertetangga dengan HTI. Ngeri sekaligus jijik kali tuh. Saya memang di sana menyebut FPI sebagai organisasi preman bangsat berkedok agama. FPI itu bukan kumpulan orang-orang soleh. Lihat saja orang-orangnya. Imam besar mereka, Rizik Syihab, bukanlah ulama berpendidikan Islam yang mendalam. Kalau mengatakan bahwa FPI bertentangan dengan Pancasila, kegiatan yang mana yang bertentangan dengan Pancasila? Antara lain karena kasus kekerasan, pengerusakan, ujaran kebencian, ajakan tindakan-tindakan intoleran lainnya, termasuk sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi ada 35 ex-anggota FPI yang menjadi bagian daripada organisasi teroris. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei terbarunya. Salah satu hasilnya, ternyata beberapa persen masyarakat ogah tinggal di samping tetangga FPI. Hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode Menoleransi LGBT, FPI, HTI, ISIS, dan Komunis yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV Kamis 23 Juni dari Jakarta. Tak hanya FPI, tapi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia HTI dan Negara Islam Indonesia NII dimasukkan ke dalam survei. Dan hasilnya ada 46% warga yang keberatan bertetangga dengan Hizbut Tahrir, NII 43%, FPI 34%, dan untuk aspek pekerjaan 49% warga keberatan jika orang HTI menjadi guru di sekolah negeri, NII 46%, FPI 37%. Sementara keberatan bila orang HTI menjadi pejabat publik sebesar 52%, NII 47%, dan FPI 41%. Saiful menerangkan bahwa sumber intoleransi di samping nilai-nilai yang dianut dan tidak disetujui oleh masyarakat juga mencakup aspek legalnya, yaitu jika negara tidak mengakui misalnya komunis, ISIS, Yahudi, LGBT, HTI, FPI, dan NII. Menurut Saiful, faktor negara seperti undang-undang dan ideologi yang dianut negara membentuk perilaku masyarakat itu sendiri. Masalah besar di Indonesia, kata Saiful, adalah soal toleransi. Ia pun yakin itu menjadi sumber bagi tidak mudahnya berkembangnya kebebasan dan demokrasi di negara ini. Ia melanjutkan, toleransi sangat dibutuhkan di masyarakat yang majemuk. Kemajuan suatu negara demokrasi, kata dia, akan berbanding lurus dengan tingkat toleransinya. Saiful menjelaskan bahwa pada masyarakat yang majemuk ada kebutuhan akan toleransi. Dalam banyak studi, keberhasilan demokrasi di suatu negara sangatlah terkait dengan tingkat toleransi yang berkembang. Ia pun berharap bahwa toleransi tumbuh di Indonesia dan akan menyumbang pada penguatan demokrasi di Indonesia. Survei ini dilakukan secara tatap muka 10-17 Mei 2022. Tidak boleh ada kelompok lain atau siapapun yang mengganggu, bahkan mempersekusi. Ini sudah barbar. Polisi membiarkan saja, Babinsa membiarkan saja. Meskipun akhirnya dilerai, kemudian ibadah tetap dijalankan. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Harus saya katakan di awal, gak mudah melawan kelompok garis keras berbaju agama ini. Mereka sudah terlanjur menyebar dan berakar sejak reformasi 1998. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau stratified multi-stage random sampling 1.220 responden. Respon rate, respon yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.060 atau 87%. Sebanyak 1.060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,07% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Jadi dari hasil survei tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dari pihak masyarakat sendiri saja merasa males, jijik, ngeri berinteraksi dengan kelompok-kelompok radikal seperti HTI dan FPI, apalagi kalau masuk sebagai pendidik atau aparatur negara. Bahaya. Masyarakat sudah cerdas, sudah waras dengan kondisi yang dialami
bangsa ini. Permasalahan bangsa ini bukan cuma dari para politikus atau dari pejabat negara yang melakukan kecurangan, tapi juga dari kelompok yang ingin terus merongrong ideologi bangsa ini menjadi paham yang mereka anut. Lihatlah betapa brutalnya mereka, sok-sokan membela minoritas yang tertindas di luar negeri, padahal dalam negeri malah merekalah yang menindas. FPI juga tidak segan mempersekusi Islam yang tak sealiran. Bahkan saking minornya logika dan kapasitas otak mereka, ada yang rela modiar demi membela dan melindungi buronan pecinta janda. Jadi sudah paham kan bagaimana respon masyarakat terhadap ormas-ormas radikal yang terus berupaya mencari simpati itu? Sudah saatnya kita bersatu dan bersinergi bersama, karena musuh utama kita adalah ormas perusak kebinekaan dan NKRI serta demokrasi semacam HTI dan juga FPI. Bagaimana menurut Anda?